Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan ilmu usul fikih dan ahkamul syariah yang beranggotakan Adelia Vanindia Oktaviana, Mareta Frinsginingsih, Septia Nurfajriah, dan Alvina Mustikawati. Sejarah ilmu usul fikih. Usul fikih masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Usul fikih masa sahabat. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah SAW sendiri. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum. Pada hakikatnya, para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Usul fikih masa tabi'in. Masa tabi'in banyak menggunakan istibat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya, ulama fikih Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar-rayu dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari ilatnya. Sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada nasnya. Adapun para ulama Madinah banyak yang menggunakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam mengistibatkan hukum di kalangan ulama fikih. Akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah al-Irak, Madrasah al-Kufah, Madrasah al-Madinah. Pada perkembangan selanjutnya, Madrasah al-Irak dan Madrasah al-Kufah dikenal dengan sebutan Madrasah al-Rayi, sedangkan Madrasah al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah al-Hadis. Pembukuan usul fikih. Seiring meluasnya Islam, banyak pula peristiwa-peristiwa baru yang muncul. Para ulama yang tersebar ke negeri-negeri baru telah terpengaruh oleh lingkungan dan pola berpikir negeri-negeri yang berbeda-beda. Sehingga setiap ulama melakukan ijtihad dengan metodenya sendiri yang dianggap benar. Keadaan ini tentu menimbulkan pendapat antar daerah. Mereka menjadikan sesuatu sebagai hujah, padahal sebenarnya tidaklah patut dijadikan hujah. Demikian juga sebaliknya. Semua itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syarak dan syarat-syarat dan metode menggunakan dalil-dalil. Timbullah pemikiran untuk membuat peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Keseluruhan peraturan itu merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistibatkan hukum. Kaidah itulah yang disebut dengan usul al-fikih. Usul fikih dikenal dengan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah. Aliran-aliran dalam ilmu usul fikih. 1. Aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Sering dikenal dengan aliran mutakallimin atau ahli kalam.
aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Dan aliran ini disebut aliran mutakallimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nazari, falsafah, dan mantik serta tidak terikat pada mazhab tertentu, dan mereka yang banyak memakai metode ini berasal dari ulama mutakallimin atau ahli kalam. Ini menggunakan alasan yang kuat, baik dalil akli maupun nakli, sebagai akibat dari perhatian yang terlalu difokuskan pada masalah teoritis. Aliran ini sering tidak bisa menyentuh permasalahan praktis. Aspek bahasa dalam aliran ini sangat membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran Omiren seperti penentuan tentang tahsin atau menganggap sesuatu itu baik dan dapat dicapai akal atau tidak, dan tahbih atau menganggap sesuatu itu buruk dan dapat dicapai akal atau tidak. Permasalahan tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang hakim atau pembuat hukum syara yang berkaitan pula dengan masalah akidah. Selain itu, aliran ini seringkali terjebak terhadap masalah yang tidak mungkin terjadi dan terhadap kemahsuman Rasulullah SAW. 2. Aliran Hanafiyah. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis pendalaman terhadap hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Di antara ciri khas aliran Hanafiyah bahwa kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan usul fikih mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Ini tentu berbeda dengan aliran Syafi'iyah yang tidak berpedoman pada hukum furu' dalam menyusun usul fikih mereka. Konsekuensinya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kaidah usul fikih Syafi'iyah dengan hukum furu' dan kadangkala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan. 3. Aliran Mutaakhirin. Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Ulama-ulama mutaakhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu, mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan pada furu' fiqhiyah. Para ulama yang menggunakan aliran mutaakhirin ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah, sehingga disebut sebagai aliran mutaakhirin dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab usul fikih. Tampak lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh aliran mutaakhirin. Ahkamul Syariah. Ahkamul Syariah secara leksika syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, jalan ke tempat air di sungai. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang untuk maksud kata syariah. Atau dari definisi lain bahwa kata syariat berasal dari kata syara' asy-syari'i yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Mahkum bih, mahkum fih atau mahkum bih atau perbuatan orang mu'alaf.
adalah sesuatu yang dikehendaki oleh hakim untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau dibiarkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh mukallaf. Yang dikenal hukum adalah perbuatan mukallafnya, bukan benda atau zat. Sebagai contoh, babi itu tidak haram bila tidak disentuh oleh mukallaf. Namun, bila dimakan oleh mukallaf, maka babi itu dihukumi menjadi haram. Dan juga datangnya hilal bulan Ramadan bukanlah perbuatan mukallaf, namun berpuasa di bulan Ramadanlah yang menjadi perbuatan mukallaf. Mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut mukallaf. Sedangkan dari segi bahasa, mukallaf berarti sebagai orang yang dibebani hukum. Dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut juga dengan mahkum alaih atau subjek hukum. Adapun secara terminologis, pengertian mahkum alaih adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Hakim. Dalam ilmu usul fikih, yang dimaksud al-hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli, yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanyalah Allah yang berhak menghukumi atas semua perbuatan makhluk serta memutusi segala hal terkait amal perbuatan manusia pada hari kiamah sebagai hukuman yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ketentuan hukumnya kepada manusia melalui utusannya, yaitu para rasul. Para ulama setuju bahwa hukum yang diterima manusia melalui rasul harus dijadikan pedoman hidup. Menurut para ulama, Ahlus Sunnah berpendirian bahwa tidak ada hakim selain Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang membuat ketentuan hukum. Maka selama belum ada ketentuannya, maka manusia tidak menanggung beban apapun. Perbedaan fikih dan ahkamul syariah. Syariah 1. Bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. 2. Syariah, hukumnya bersifat qati atau pasti. Fikih, hukumnya bersifat zanni atau dugaan. 3. Syariah, hukum syariahnya hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Fikih, berbagai ragam cara pelaksanaannya. 4. Syariah, tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Fikih, adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.